subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi di channel Belajar Kimia Asik. Pada video kali ini kita akan bahas tentang pengertian dan dampak pemanasan global. Bumi tempat segala angan dan harapan umat manusia tinggal, kini sedang memanas. Sains mencatat bumi kita sedang mengalami kenaikan suhu yang sangat memprihatinkan. Saat ini tercatat sebagai tahun terpanas kedua dalam sejarah manusia. Semua terjadi dalam satu dekade belakangan ini. Banyak dari radiasi matahari yang menyinari permukaan bumi kemudian direfleksikan kembali ke angkasa. Lebih dari 100 tahun yang lalu, temperatur rata-rata suhu di permukaan bumi meningkat sekitar 0,6 derajat Celcius. Peningkatan temperatur inilah yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer bumi dan lautan secara bertahap, serta sebuah perubahan yang diyakini secara permanen mengubah iklim bumi. Pemanasan global adalah peningkatan suhu permukaan bumi secara global. Pemanasan global disebabkan adanya efek rumah kaca atau greenhouse effect. Pemanasan global terjadi akibat adanya peningkatan kadar gas rumah kaca di lapisan troposfer atau biosfer seperti karbon dioksida, uap air, metana, nitrogen oksida, halokarbon, dan lain yang menyebabkan peningkatan rata-rata temperatur global di permukaan bumi, baik daratan, lautan, maupun udara biosfer. Faktor-faktor penyebab pemanasan global. Efek rumah kaca. Gas-gas rumah kaca terdiri dari uap air, karbon dioksida, metana, ozon, nitrogen oksida, CFC, dan HFC. Gas-gas ini diperlukan agar bumi tidak terlalu dingin. Akan tetapi sejak revolusi industri, gas-gas seperti karbon dioksida, metana, dan gas berbahaya lainnya menjadi semakin bertambah di atmosfer, sehingga konsentrasinya makin meningkat akibat ulah manusia. Penyebab berikutnya adalah efek umpan balik. Efek umpan balik ini adalah pada proses penguapan air. Meningkatnya suhu rata-rata permukaan bumi akan menyebabkan meningkatnya penguapan air ke atmosfer. Karena uap air sendiri merupakan gas rumah kaca, pemanasan akan terus berlanjut dan menambah jumlah uap air di udara sampai tercapainya suatu kesetimbangan konsentrasi uap air. Aktivitas penyebab meningkatnya gas rumah kaca menurut laporan Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Peternakan dan Lingkungan yang diterbitkan pada tahun 2006 mengungkapkan bahwa industri peternakan adalah penghasil emisi gas rumah kaca yang terbesar. Jumlah ini lebih banyak dari gabungan emisi gas rumah kaca seluruh transportasi di seluruh dunia. Asap pabrik dan kendaraan bermotor banyak mengeluarkan
CO2, N2O sebagai gas rumah kaca. Kebakaran hutan akan menghanguskan pohon-pohon di hutan, sehingga jumlah pohon akan berkurang, dan kebakaran hutan akan menghasilkan gas CO2 yang merupakan gas rumah kaca. Pemakaian listrik berbahan bakar fosil akan menghasilkan emisi karbon yang memiliki peran pada efek rumah kaca dan perubahan iklim. Sudah semestinya kita menggunakan listrik dengan bijak dan tidak berlebihan. Sampah organik akan membusuk, akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida. Gas metana yang dihasilkan dari fermentasi makanan yang membusuk jumlahnya mencapai 10% dari gas metana yang ada di udara. Penebangan hutan secara liar akan menghabiskan pohon-pohon di hutan, maka jumlah pohon akan berkurang, sehingga daya hisap hutan terhadap CO2 akan berkurang. Klorofluorokarbon tidak mencemari udara atau menimbulkan polusi, namun lambat laun gas CFC yang digunakan dapat mencapai dan merusak lapisan ozon. Tiap 1 molekul CFC mampu menghancurkan 10.000 molekul ozon. Dampak pemanasan global. Temperatur global telah meningkat hampir 1 derajat Celcius sejak 1880. Jika tidak ditangani, akan meningkat lebih dari 2 derajat Celcius pada tahun 2030. Temperatur bumi terus meningkat dari hari ke hari. Apa yang akan terjadi jika peningkatan ini melebihi batasnya? Perubahan iklim dan cuaca. Pemanasan global mengakibatkan terjadinya perubahan iklim dan cuaca di berbagai penjuru dunia. Hal ini dikarenakan kondisi atmosfer yang berubah di berbagai lokasi akibat pemanasan global. Perubahan iklim menyebabkan terjadinya perubahan musim dan siklus musim di berbagai wilayah bumi akan mengalami perubahan atau menjadi tidak menentu. Hal ini menyebabkan banyak masalah bagi manusia, misalnya perubahan musim hujan dan musim kemarau. Hujan asam. Asap hasil pembakaran batu bara dan minyak akan menghasilkan emisi sulfur oksida dan nitrogen oksida. Ketika kedua gas tersebut bereaksi di udara, maka akan menghasilkan asam nitrat, asam sulfat. Inilah yang kemudian mengakibatkan terjadinya hujan asam. Hujan asam ini dapat mengakibatkan kerusakan pada benda-benda logam, merusak tanaman, mengakibatkan kesulitan bernapas, dan lain sebagainya. Es kutub utara dan selatan mencair. Sebagian besar area kutub utara dan selatan tertutup oleh es yang dapat memantulkan cahaya matahari. Pemanasan global akan menyebabkan es di kutub utara dan selatan mencair. Hal ini dapat mengakibatkan volume air laut akan bertambah. Es yang mencair dari kutub utara dan selatan akan mengalir menuju laut. Pada akhirnya permukaan air laut akan semakin tinggi secara perlahan-lahan. Menurut beberapa ilmuwan sepanjang abad 20,
permukaan air laut telah naik hingga 25 cm dan diperkirakan permukaan air laut akan terus naik hingga mencapai 88 cm. Hal ini tentu saja akan membuat area daratan di permukaan bumi semakin berkurang. Pemanasan global berdampak besar bagi semua makhluk hidup, termasuk hewan dan tumbuhan. Aktivitas manusia yang mengakibatkan pemanasan global akan membuat banyak hewan melakukan migrasi ke tempat lain. Tumbuh-tumbuhan di suatu daerah dapat punah karena iklimnya telah berubah. Lapisan ozon merupakan lapisan yang menyelimuti bumi sehingga bumi tidak terkena radiasi langsung dari sinar matahari. Pemanasan global mengakibatkan lapisan ozon ini semakin menipis bahkan rusak. Dampak dari kerusakan lapisan ozon ini adalah sinar matahari yang langsung mengenai kulit manusia. Sinar ultraviolet yang langsung mengenai kulit manusia dapat mengakibatkan penyakit kulit hingga kanker kulit. Konservasi lingkungan untuk mengurangi pemanasan global dapat dilakukan dengan cara melakukan penanaman pohon dan penghijauan di lahan-lahan kritis. Tumbuhan hijau akan menyerap karbon dioksida sebagai bahan fotosintesis dan menghasilkan oksigen. Hal ini akan mengurangi gas-gas karbon dioksida dan menambah jumlah oksigen di atmosfer. Penggunaan bahan bakar fosil menghasilkan emisi gas karbon yang terakumulasi di atmosfer. Hal tersebut mengakibatkan pemanasan global yang semakin berdampak besar. Oleh sebab itu, perlu menggunakan energi terbarukan yang ramah lingkungan seperti menggunakan energi matahari, angin, air, dan bioenergi. Kotoran hewan mengeluarkan gas metana yang dapat mempertebal gas rumah kaca di atmosfer dan berdampak pada pemanasan global. Oleh karena itu perlu dilakukan daur ulang kotoran hewan menjadi biogas yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat sebagai energi alternatif. Penggunaan bahan bakar fosil akan menghasilkan emisi karbon dioksida. Oleh karena itu kita harus melakukan efisiensi energi dengan mengganti bahan bakar fosil dengan sumber energi terbarukan seperti biogas, biodiesel, dan bioetanol. Kebakaran hutan yang semakin meningkat setiap tahunnya sangat berdampak pada pemanasan global. Semakin banyak kebakaran hutan, maka semakin banyak pula gas karbon dioksida yang dihasilkan
dan semakin sedikit gas oksigen yang dihasilkan. Semakin sering kita menggunakan kendaraan pribadi, otomatis semakin meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Untuk mengurangi kendaraan pribadi dapat dilakukan dengan cara menggunakan kendaraan umum apabila berpergian jauh, serta berjalan kaki atau bersepeda ketika bepergian dekat. Sampah anorganik seperti plastik merupakan sampah yang sulit terurai oleh tanah, sehingga kita sering membakar sampah plastik untuk mengurangi pencemaran tanah. Namun kegiatan pembakaran sampah plastik merupakan salah satu penyebab terjadinya pemanasan global. Oleh karena itu, lebih baik kita melakukan daur ulang sampah anorganik sebagai bahan yang bernilai ekonomis. Penggunaan lampu hemat energi memiliki dampak yang sangat besar sebagai upaya mengurangi pemanasan global. Karena ketika kita menggunakan lampu hemat energi, maka kita juga mengurangi energi panas yang terbuang ke lingkungan. Memberikan pemahaman dan penerapan atas prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dimensi manusia, yaitu peran manusia sebagai pengguna, perusak, pelestari alam. Yang kedua, penegakan hukum dan keteladanan. Tiga, mendukung upaya pelestarian lingkungan dan sumber daya alam serta penegakan hukum. Yang keempat, menerapkan pola pikir dan sikap peduli terhadap lingkungan. Yang kelima, etika lingkungan. Demikian penjelasan singkat dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih, selamat belajar. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.